Yo, kembali channel gua. Ya, oke, kita akan bahas mengenai Supergirl season 1 season keempat ya. Jujur karena gua untuk Supergirl ya, karena banyak dari kalian, "Bang, bahas Supergirl dong, bahas Arrowverse dong." Oke, ya gua akan buat video di sini dan kali ini gua akan bahas mengenai Supergirl season 1 sampai season keempat. Karena jujur, season kelima sampai season keenam gua nggak nonton karena jujur aja gua nontonnya udah enak, Pak. Gua ngeliat trailernya aja udah cukup cringe. Jadi apa ya, bisa dibilang Arrowverse sekarang tuh udah mulai parah sih. Maksudnya itu SJW-nya udah mulai kesannya tuh udah gitu. Juga femininnya terlalu kental. Jadi gua melihat apa sih, kayak mereka tuh seolah apa ya, meninggal dari wanita, tapi yang pria-pria di situ kayak dibuang gitu aja. Jadi kayak mereka tuh, wanita itu tidak butuh laki-laki, wanita itu hanya butuh untuk sendiri, dan wanita itu adalah segalanya. Ya gue tahu segalanya, cuman nggak sampai gitu juga anjing. Sumpah, makanya gue ngeliat Supergirl aja, aduh, awalnya doang bagus, oke, awalnya doang bagus, sampai kesini makin kesini apa sih. Bahkan villain sekelas Lex Luthor aja dibuat konyol. Apa anjir, nggak demen gue sumpah. Tapi kali ini gue akan bahas mengenai Supergirl season 1 sampai season keempat. Karena dari 4 season itu ya masih lumayan lah ya, masih dibilang storynya masih belum ada SJW-nya banget lah. Dan seperti itu. Oke, gua akan bahas di video ini. Oke, sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe. Karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya, dan juga share video ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Oke, dan jangan lupa kalian untuk sawer di nyawer.co/MarioAngelo, dan linknya ada di bawah ini kalau kalian ingin donasi channel ini agar supaya channel ini bisa lebih berkembang, menjadi lebih baik lagi, dan akhirnya gue bisa semangat lagi untuk mendukung kalian. Oke, thank you. Oke, sebelum di video gue, langsung kita masuk segmen ke DC Universe Indonesia. Oke, yuk kita akan bahas mengenai Supergirl season 1 sampai season keempat. Jujur, ketika gua lihat lagi ya season 1 keempat, ketika gua nonton ulang lagi di HBO Go ya, ini baru aja gua nonton, gua bisa melihat semua ceritanya itu fresh. Apalagi gua suka season pertama sampai season kedua. Dua season itu ada dua season dimana gua tuh sangat suka banget dengan Supergirl, dari segi cerita, tensinya, dan juga semua penataan kamera dan semua sinematografinya, juga berbagai macam tensi yang dibangun di situ bagus banget. Bahkan yang namanya SJW itu belum ada sama sekali, makanya season 1 season kedua itu masih wajar-wajar lah. Jadi oh my god, bagus banget. Dan gue paling suka sih, kalau gue pertama, gue lebih suka season pertama sih, dimana itu Supergirl masih baru debut ya. Jadi di cerita itu diceritakan bahwa gadis yang bernama Kara Danvers, si Kara Zor-El, dia itu adalah saudari dari Kal-El, sepupu dari Kal-El, dan juga mereka itu diselamatkan dari Krypton bersama-sama. Dan kita tahu bahwa sebenarnya kedua orang tua Kara ini juga sama dengan kedua orang tua Superman, yaitu kedua orang tua ini mereka tuh sama-sama punya ahli dalam bidang ilmuwan, sains, dan juga kejaksaan hukum dari bangsa Krypton. Sehingga kita mengetahui bahwa ternyata ibunya si Kara ini, ibunya Supergirl itu, ternyata dia itu adalah hakim dari planet Krypton. Sehingga dia tuh perannya itu sebagai orang yang menjebloskan para tahanan-tahanan Krypton itu ke penjara yang disebut Fort Ross. Nah, Fort Ross ini adalah sebuah penjara, di mana penjara ini hampir kayak Phantom Zone, cuma si Fort Ross ini bentuknya benteng hidup, dan ini bisa ditarik oleh benda luar, sehingga benda ini tuh berbahaya kalau ini ditarik oleh, misalnya ditarik oleh pesawat mungkin atau gimana, itu bisa jatuh ke planet lain ya. Itulah itu singkatnya Fort Ross seperti itu. Dan aksesnya itu bisa dimasukkan olehnya dari keturunan KL saja. Jadi keturunan L saja yang bisa menjebloskan para kerajaan yang ada di Krypton tersebut, dan seperti itu. Makanya pembangunan si Supergirl sini dari awal sampai akhir menurut gue bagus banget, Pak. Sampai akhirnya kita melihat ternyata si pesawat KL sama pesawat si Kara Zor-El, ketika mereka akan melintasi dan akan menuju ke bumi, itu tiba-tiba pesawat si Kara itu terhambat oleh suatu medan magnet, di mana pesawat itu langsung kayak terjebak dalam temporal zone ya, kayak temporal zone. Sehingga ketika dia itu berhenti terus dia maju lagi, dia ternyata itu udah ada di masa depan, di mana masa itu Superman sudah ada dan menjadi super terkenal. Makanya di sini Kara langsung dibawa Superman ke salah satu rumah warga, yang mana rumah warga adalah rumah keluarga Danvers, di mana mereka tuh membutuhkan anak adopsi lah. Jadi Kara itu hidup bersama keluarga Danvers ini sampai akhirnya kita tahu lah bahwa Superman itu dari awal build up dia udah jadi superhero besar di situ ya. Makanya temporal zone balance itu benar-benar bagus sih. Kita bisa tahu bahwa ternyata Kara itu adalah kakaknya si Superman. Tapi karena temporal zone itu, akhirnya Superman itu udah tumbuh duluan, dia udah jadi superhero duluan, dan Kara itu tertinggal di situ. Dan padahal mereka tuh cuman jedanya cuma waktu 5 detik, cuma 10 detik doang.
tiba-tiba udah jadi gitu. Wah, jadi gila-gila bagus itu. Ini kita udah ditis Superman-nya di sini ya. Dan Superman-nya itu muncul di season kedua ya, tapi di season 1 ini masih bagus-bagus aja sih. Masih bagus banget, dan pembentukan Supergirl dari awal sampai akhir bagus banget. Dan dari awal tuh kita melihat bahwa si Kara Danvers ini sifatnya di awal-awal season ini hampir sama kayak si Clark Kent. Jadi dia tuh orangnya cupu, pakai kacamata juga ya, dan juga dia tuh orangnya sangat pletot banget dan juga ceroboh banget, sehingga dia tuh apa ya, setiap pekerjaannya dia tuh kayak hampir gopo kayak gimana gitu ya. Jadi ini persis kayak si Clark Kent banget lah. Jadi seperti itu. Makanya si Kara ini kan dia sebagai asisten dari CEO di namanya itu di sebuah perusahaan koran yang di mana perusahaan koran itu adalah sayangannya dari Daily Planet. Lokasinya ada di National City, kota nasional lah ini. Nah, gue nggak tahu namanya kenapa disebut kota nasional, karena gini, kalau gue baca di komik sebenarnya Supergirl itu ada satu kota dengan si Clark Kent di Metropolis sama sebenarnya, tapi karena di sini dibangunnya adalah National City gimana gue nggak tahu. Karena di komik tuh gue hampir nggak pernah baca Supergirl, karena gue baca Supergirl cuma beberapa chapter doang, dan itu pun cuma di event tertentu. Jadi gue nggak bisa explore terlalu lebih jauh ya, karena ya gue nggak terlalu suka banget dengan Supergirl ya dari awal komik. Tapi setelah gue nonton CW ya oke, gue jadi lebih excited mengenai hal itu. Dan singkat cerita kita mendapati bahwa ada sebuah organisasi, di mana organisasi ini adalah pemburu alien. Setelah mereka mengetahui bahwa penjara Fort Cross yang ditarik oleh Kara Zor-El beberapa tahun yang lalu tuh sudah mendarat ke bumi, karena ketika pesawat itu akan melontar ke bumi, pesawat itu nggak sengaja menarik penjara Fort Cross, sehingga semua tahanan Krypton yang di sana bebas semua dari sana, sehingga mereka tuh langsung mencari di mana letak alien-alien yang sudah dipenjarakan oleh si ibunya Kara ini udah bebas semua. Organisasi bernama DEO ini ya. Jadi organisasi ini adalah DEO, yang dimana DEO ini bertujuan untuk membunuh semua alien-alien yang ada di bumi, sehingga mereka berpikir bahwa semua alien itu adalah ancaman. Jadi ya DEO ini dipimpin oleh si John Jones ya. Kita tahu bahwa John Jones ini adalah Hank Henshaw. Itu adalah human hostnya ya. Dan si John Jones ini dari human host itu gue lihat, oh bagus sih, bagus banget. Dan pembentuk karakternya si John Jones gue suka banget, gue demen banget. Dari sekian Supergirl season itu, gue lebih suka karakternya si John Jones, oke, si Martian Manhunter. Karena Martian Manhunter dibangun situ, itu gue suka tuh originsnya, dimana kita bisa melihat bahwa ternyata dia tuh alasan dia tuh ke bumi dan dia menyamar menjadi Hank Henshaw dan pimpin DEO itu adalah dia tuh udah mengalami di planet Mars itu semua bangsa itu udah dibunuh oleh White Martian, dan semua bangsa Green Martian itu udah punah semua, dan tersisa hanya dua. Yang pertama si Green Martian yang cewek, yang Green Martian cowok. Nah, Green Martian cewek ini adalah Green Martian ini bisa menyamar menjadi White Martian, oke? Dan dia tuh menyelamatkan si Green Martian ini agar bisa mencapai ke bumi seperti itu. Jadi itu kejadian ini jauh sebelum Supergirl. Jadi itu kita diperlihatkan originsnya si John Jones sangat-sangat bagus Pak di sini. Makanya gue temen banget John Jones dibangun sini sangat-sangat rapi, dan gue bisa melihat bahwa dia tuh sangat ketakutan, dan kedua dia tuh merasa kayak diteror gitu, sehingga dia tuh di build up dari awal sampai akhir. Dia tuh sangat-sangat trauma dengan apa yang dialami oleh keluarganya dan juga semua bangsa Green Martian yang lainnya, sehingga dia tuh waduh gua nggak bisa gini. Jadi dia tuh terpaksa kabur ke bumi karena dia butuh bantuan aja seperti itu. Makanya dia juga sambil menyamar sebagai manusia. Jadi kalian Green Martian di sini tuh udah mulai diekspos ini, yaitu ketika kita baru tahu bahwa Green Martian itu bisa menyamar menjadi sosok manusia aja seperti untuk menutupi identitasnya sebagai Green Martian, sebagai alien gitu, untuk membawa lah gitu seperti itu. Makanya Green Martian dibangun sini tuh gue lihat ya, sepanjang dia bertarung, Green Martian yang dia bertarung di sini sangat lemah, dan memang di komik memang dia tuh sangat lemah karena Green Martian itu dia tuh lebih ke taktikal sebenarnya. Kalau di anggota Justice League ya, si Green Martian itu dia tuh lebihnya ke taktikal, dia lebih ke ide penyerangan bagaimana, dia tuh yang membuat strategisnya bersama Batman. Jadi kalau di tim Justice League sebenarnya, kalau di komik ya, si Green Martian itu adalah orang yang merancang strategi, rencana, dan juga sebagai macam taktikal ini bagaimana. Karena di planet Mars sebenarnya si John Jones itu adalah seorang polisi sebenarnya, polisi luar angkasa. Jadi dia tuh hampir seperti kayak Green Lantern, cuman untuk Green Martian di sana dia tuh punya rasa sendiri lah. Jadi di ras orang Mars itu ada berbagai macam pekerjaan kayak di planet bumi situ. Jadi dia tuh sebagai polisinya, makanya disebut sebagai Martian Manhunter, polisi alien luar angkasa bagian Mars. Jadi seperti itu. Makanya memang rada abu-abu sini. Cuman situ gue bisa menangkap, oh pantesan aja dia tuh bisa memberikan strategi bagaimana, dia memikirkan rencana yang matang bagaimana, karena memang awalnya dia tuh adalah polisi.
Jadi dia tuh udah tahu lah teknik perang tuh bagaimana, dia udah tahu semua. Jadi seperti itu. Karena Green Mount ketika dia maju bertarung tuh nggak cocok, karena dia tuh bukan soal petarung, dia tuh cuma sebagai polisi doang, nangkap doang, itu doang. Tapi kalau soal battle dia nggak bisa, karena memang itu adalah kelemahan si Green Martian seperti itu. Oke, lanjut ya. Dan Supergirl ini ketika gua melihat tuh, gua bisa merasakan di sepanjang series itu ya, dari season 1 sampai ke 4 tuh ada berbagai macam tema percintaan. Lo tau kan yang katanya bernama si Windshot nih. Nah si Windshot ini ketika dia dibangun sini dari awal sampai akhir, dia tuh adalah orang yang suka banget dengan si Kara Danvers, sehingga dia berusaha untuk mendekati si Kara ini. Tapi si Kara ini nggak mau, karena dia tuh merasa gua tuh pengen berteman dengan si Win aja, tapi kalau menjalin hubungan dia nggak mau. Karena di scene pertama itu dia tuh sudah suka banget dengan si James Olsen. Nah Jimmy Olsen ya, gue sekarang nih Jimmy Olsen dibangun situ tuh sangat-sangat berbeda banget dengan apa yang gue baca di komik dan apa yang udah gue lihat di Superman Man of Steel, di Superman-nya versi Brandon Routh sama Superman versi Christopher Reeve. Itu semuanya beda banget. Karena kalau kita udah tahu namanya Jimmy Olsen ya, Jimmy Olsen dibangun sini adalah orang yang sangat-sangat kikuk, dan juga dia tuh orang itu nggak bisa battle, juga orang itu nggak punya pengalaman militer sekalipun, dan itu pure hanya sebagai kameramen doang. Itu adalah Jimmy Olsen yang kita udah baca di komik dan juga maupun di film-film Superman yang lainnya. Tapi kalau di sini di Supergirl itu, si Jimmy Olsen dibangun sini adalah orang yang berbadan karakter, juga orang yang tinggi, maksudnya tinggi juga, wajahnya rupawan, sehingga dia tuh digemari banyak orang. Bahkan si Jimmy Olsen itu udah memenangkan berbagai macam Pulitzer karena semua foto-fotonya itu berhasil dijual ke berbagai macam pihak, sehingga dia tuh meraup keuntungan yang besar. Sehingga dia tuh di cerita Supergirl itu dia tuh ditransfer ke National City, ke bagian kantor si Kara ini, sehingga dia tuh mungkin bisa membantu si sepupunya si Superman ini ya, seperti itu. Makanya si Jimmy Olsen yang gue lihat sih bagus, di awal bagus, jadi dia menjadi hubungan dengan Kara, terus ada berbagai macam drama cinta sana sini, dan itu menurut gue bagus karena drama cinta yang mereka bangun di sini adalah mereka tuh pelan-pelan, Pak. Pelan-pelan juga berbagai macam step, dan juga nggak terus skip, itu nggak ada. Tapi gue juga karena gue udah curiga nih, saya Supergirl ini dari awal sampai akhir tuh bisa dibilang dikatakan tuh penuh dengan banyak drama. Gue nggak tahu apa yang dipikiran WB bagaimana tuh, gue juga nggak tahu apa yang dipikiran Greg Berlanti sebagai produser Arrowverse bagaimana ketika mereka akan membuat skrip seperti ini. Karena dari awal sampai akhir tuh mereka tuh kebanyakan cinta, bucin semua. Kalau lo udah ngikutin semua seriesnya, kebanyakan tuh bucin semua, Pak. Aduh. Tapi untuk season keempat ya, tuh udah mulai berubah ya. Season keempat tuh udah mulai berubah ketika kita melihat adanya si Brainiac. Nah, si Brainiac di situ adalah Legend of Superheroes ya. Jadi si Legend of Superheroes ini bisa dibilang kata Liga Superhero di masa depan, di abad 31 yang time travel ke masa-masa lalu dia, oke ya. Dan itu udah pernah ditis di Smallville sama di Supergirl sini. Nah, di Supergirl itu tuh seharusnya anggota Legend of Superhero itu banyak banget, Pak. Dan Brainiac adalah orang yang mendirikan Legend of Superhero sebenarnya kalau kita baca di komik ya. Karena memang yang dibaca di komik itu Legend of Superhero itu yang mendirikan adalah si Brainiac. Dia adalah pendiri dari liga tersebut. Makanya lo jangan kaget kalau lo melihat Brainiac situ kok dia sebagai aliansi. Ya memang karena otaknya udah di reset. Dia sistemnya udah di restore karena ya dia udah menjadi anggota Legend of Superhero ya, seperti itu. Makanya si Legend of Superhero itu ada si Mon-El, ada si berbagai macam anggota yang lainnya. Karena jujur Legend of Superhero itu sebenarnya itu anggotanya banyak, Pak. Banyak banget, lebih dari 5 lebih dari 10 lah, banyak. Legend of Superhero banyak banget, sehingga di sini mereka memperlihatkan cuma 3 anggota doang sih. Dan itu pun Mon-El aja tuh udah muncul di scene kedua bukan sebagai anggota Legend of Superhero, melainkan dia itu adalah dia asal dari planet Daxam. Nah, kalau kalian udah lihat ya, di Supergirl itu seriesnya itu tidak hanya Krypton saja yang di explore sama Krypton sama Mars doang, tapi ada planet seberang Krypton, yaitu adalah planet Daxam. Nah, Daxam kita baca Daxam aja ya. Nah, planet Daxam ini adalah sebuah planet di mana itu dihuni oleh berbagai macam Daxamites. Kita ngomongin orang-orangnya namanya bangsa Daxam lah ya. Nah, bangsa Daxam ini adalah bangsa di mana mereka itu sangat iri dengan planet Krypton, sehingga mereka itu punya kekuatan untuk menghancurkan Krypton dengan cara mereka sendiri. Nah, ada berbagai macam konspirasi dibangun sini bahwa ternyata ada berbagai macam hoax yang bertebar di internet ya, bahwa katanya, "Oh, Bang, itu Krypton di versi Supergirl itu dihancurkan oleh planet Daxam." Dan ada juga yang mengatakan bahwa, "Bang, itu brandnya yang menghancurkan." Nah, sampai sekarang kita belum tahu kehancuran Krypton sini bagaimana, karena di sini di Supergirl masih belum dijelaskan ya. Gua nggak tahu lagi apakah di scene 5 di scene ke-6 juga udah dijelaskan, gua nggak tahu karena sorry banget gua nggak ngikutin, karena sampai sekarang Arrowverse yang masih bagus tuh cuma si Superman Lois doang. Supergirl udah mulai hancur, Pak. Makanya gua udah nggak ngikutin karena aduh, ini gini ya. Semua pembentukan, ciri-ciri Arrowverse sampai sekarang tuh gua masih apal banget, yaitu
karakter seperti Jimmy Olsen, karakter seperti wanita yang lainnya, mereka akan di build up sebagai superhero. Contoh si Jimmy Olsen di season kedua ya, di season kedua dia tuh udah di build up sebagai superhero. Oke, dia udah dibuat kostumnya sama si Windshot dan juga dia namanya Guardian ya. Nah, gua tahu memang si Guardian memang ada di DC Comic dan juga ya seharusnya si Guardian itu Indonesia bukan si Jimmy Olsen. Bukan, berarti si Guardian kalau di komik di Guardian DC Universe dia tuh ada seorang polisi, Pak. Bukan sebagai reporter yang kita lihat di Supergirl sekarang. Si Jimmy Olsen gile itu gua males sih. Memang sih Guardian juga orang kulit hitam sama kayak Jimmy Olsen ini. Tapi gini loh. Ya gua tahu, Bang, itu kan universe lain. Lu nggak usah mempermasalahkan soal kulit. Nggak bisa, Bro. Gini. Jimmy Olsen yang dibangun di DC Universe itu ada kulit putih. Kulit putih dan orangnya sangat-sangat kikuk dan juga orang yang kurus banget, gak punya basic bertahan segala macam. Enggak. Jimmy Olsen tuh hanya fokus ke kamera doang. Dia tuh sebagai jurnalis doang. Di sini mereka bangun tuh ini, maaf gue ngomongin raswet banget karena yang kita mau tuh adalah Jimmy Olsen yang benar-benar kikuk dan juga orang yang hanya jenius di kamera doang. Dan di sini orang kulit hitam terus besar, lu nggak marah tuh? Kalau gue marah sih, cuma gue marah karena kita nggak usah bahas DC lagi deh, kita bahas soal Marvel. Lu lihat Taskmaster yang di Black Widow yang cewek aja lu emosi, Pak. Apalagi di Supergirl sini, gue emosi, Pak. Cuma gue agak gak terima karena Jimmy Olsen yang gue lihat di Superman sebagainya nggak kayak gini, jadi sumpah. Makanya gue agak gimana, ini udah mulai CW udah mulai gitu karena ya kita udah tahu kalau kalian udah ngikutin semua kasus yang dirilis oleh CW semua itu hancur parah, Pak, gitu. Dan season yang membuat gue tuh sangat mungkin lupa sampai sekarang adalah season ketiga. Season ketiga itu gak ada memorable sama sekali, Pak. Jadi gue sekali nonton tuh udah lupa. Dan jujur aja ketika gue nonton lagi tuh gue lupa karena season ketiga itu gak penting banget. Sumpah villain juga gak penting banget. Dan sumpah ceritanya itu kayak berasa dilama-lamain dan juga berbagai macam villain itu gak penting semua. Maksudnya mereka tuh mengambil semua villain Superman semua, Pak. Gile, makanya aduh gak usah lah. Dan masih ada gue suka di Supergirl tuh cuman di ini Supergirl ketemu sama The Flash di season pertama. Nah, itu bagus tuh. Bagus gue suka karena itu adalah awal pertemuan multiverse udah mulai terjadi di situ. Jadi itu adalah sambungan dari The Flash season kedua episode 18 ke Supergirl di episode ke-18 juga ya. Gue lupa di Supergirl season pertama di episode ke-18. Di mana mereka tuh mengadakan crossover untuk pertama kali dengan Supergirl. Jadi mereka tuh fokusnya ke Flash sama Supergirl. Dan itu bagus sih. Gue suka tuh episode crossover di mana Supergirl dan The Flash itu ada di situ ya, seperti itu. Bagus banget. Gue suka crossover di situ. Season yang paling gue suka itu ada season keempat. Season keempat nih, di mana kita bisa melihat si Red Supergirl. Tapi di season keempat tuh gue suka masalahnya, pembentukan masalah sama Agent Liberty. Bagaimana si Agent Liberty ini yang dia orang yang adalah anti terhadap alien, dia berusaha untuk menyebarkan semua kepercayaan untuk anti alien kepada satu negara Amerika, Pak. Bayangin tuh, season keempat tuh menurut gue udah bagus banget, Pak. Dan bagus banget, gila. Si villain-villainnya si Agent Liberty kita tiba-tiba audisinya bagaimana. By the way, aktornya itu adalah aktor yang main di Smallville sebagai Doomsday ya. Bagus banget sih. Nah, gue lihat nih aktornya nih gue kayak pernah lihat deh. Tapi bagus banget. Untuk season 4 the best, oke. Jadi menurut gue yang the best adalah season 1, 2, sama 4, oke. Yang kedua ini yang menurut gue paling bagus itu adalah ketika momen Superman datang. Nah, Superman datang tuh ketika dia konfrontasi dengan si Green Martian tuh bagus banget sih ketika mereka berdebat di kantor. Bagus sih, gue ngeliatnya anjir lah. Makanya si Windshot kan pernah ngomong, Superman and Superman Hunter, they were battle, this awesome. Itu komik nerd banget sih. Bagus. Season kelima, keenam, bodo amat lah, males gua ngeliat. Gua liat training aja udah gak demen, Pak. Lanjut lah. Scene keempat tuh gua suka Lex Luthor-nya. Oke, akhirnya kita udah melihat Lex Luthor-nya dan diperankan oleh John Cryer, oke. Dan si John Cryer, si aktornya itu dia tuh pernah main juga di Superman keempat ya. Dia sebagai Lenny Luthor, adalah keponakan dari Lex Luthor di ceritanya Superman si Christopher Reeve ya. Oke. Dan di sini si John Cryer di sini bagus, Pak. Gua kira tuh awalnya, waduh nih Lex Luthor bagaimana. Gua awalnya sempat gua tuh ragu karena ya namanya CW gimana ya gini. Tapi salah, Pak. Di scene keempat tuh Lex Luthor-nya, liciknya sangat dapet banget, Pak. Bagus banget actingnya John Cryer. Ceritanya, skripnya, bahkan semua rencananya Lex Luthor tuh sangat smooth banget, Pak. Dan tidak ada namanya plot hole, semuanya diciptakan semua. Bahkan kita diperlihatkan Lex Luthor tuh sangat kejinya tuh bagaimana. Dia tuh memanfaatkan Supergirl yang udah hilang ingatan ini, sehingga dia tuh memanfaatkan untuk menghancurkan Amerika dengan bantuan dari Skotlandia. Bagus sih, bagus banget. Makanya my god, bagus. Gue suka scene keempat tuh, horny banget, Pak. Kenapa gue bela-bela scene keempat? Karena ada Lex Luthor gabung. Ketika gue melihat Lex Luthor bagaimana, build up bagaimana, bagus.
bagus banget. Dan juga if test markernya kita gue melihat tuh sangat bucin banget terhadap Lex Luthor. Itu bagus karena memang di komiknya dia juga bucin sama Lex Luthor. Jadi itu adalah orang yang apa ya, berusaha untuk mati-matian dia merelakan semua pekerjaan, merelakan semuanya itu hanya demi Lex Luthor gitu. Itu adalah if test marker yang gua melihat di Superman versi dulu, Christopher Reeve, sama di komik. Memang karena ini benar-benar bagus sih, bagus banget. Dan Lex Luthor gua hancurin jempol. Kostumnya, gua suka kostumnya si Lex Luthor ini agak sedikit ramping ya, karena di komik suitnya Lex Luthor itu besar banget loh, Pak, gede banget, dan juga seukuran Titan. Itu adalah armornya si Lex Luthor ya ketika dia bangun itu. Tapi di sini dia mobil apa hanya sebagai kostum biasa doang. Kostum biasa doang sini Lex Luthor. Jadi sih ya bagus. Gue suka Lex Luthor-nya. Dari awal dia tuh sangat apa ya, dia apa ya, pura-pura sakit, terus dia tuh punya rencana begini-begini, smooth banget, Pak. Makanya season keempat Supergirl adalah paling the best menurut gue. Oke, the best banget. Oke, itu aja review dari gue. Karena gue nggak bisa review terlalu banyak ya, karena gue juga nggak mau bahas ini terlalu banyak juga, biar kalian juga nontonnya juga enjoy juga ya. Yang penting season 1 episode keempat yang menurut gua paling memorable sini adalah season 1, 2 sama 4. Oke. Yang paling memorable adalah 1 dan 4. Oke. Yang paling gue suka ya, yang paling gue suka itu adalah 1 dan 4. Oke, seperti itu. Oke. Skor untuk Supergirl season pertama gua kasih nilai ya A lah. A, karena konklusinya dari awal sampai akhir bagus banget, Pak. Untuk Supergirl season pertama A. Untuk Supergirl season 2 gua kasih nilai ya, gua kasih nilai B lah. Gua kasih nilai B karena agak sedikit awkward ya sampai endingnya itu, agak sedikit gimana gitu ya. Karena semenjak ada Guardian Jimmy Olsen, what the fuck, apa sih, gak jelas nih. Oke, lanjut. Sebelum scene ketiga gua kasih nilai F. Fuck. Karena scene ketiga tuh gak ada yang menurut gua tuh sangat memorable tuh, gak ada, bahkan didominasi sama drama percintaan gini-gini. Karena kan diceritakan Simon L kan balik lagi tuh sebagai Legend of Superhero. Gitu doang. Astaga, itu series bucin banget sih. Males gue ngeliatin, males karena gue bukan orang yang suka dengan cerita dramatis gitu-gitu. Gak suka banget gue. Lanjut ya. Season keempat. Oke, season keempat gue kasih nilai ya, gue kasih nilai A+ lah, karena storynya itu dari awal kita sampai di BL tuh bagus banget. Bagus banget, dan juga hampir gak ada namanya lesbong itu gak ada. Season kelima, season keenam di literally diperketat lagi tuh lesbiannya. Apa sih, nggak jelas tuh. Malas, makanya gue malas lihat Supergirl season kelima dan 6 tuh. Gue udah nggak minat lah, meskipun itu adalah final season, bodo amat lah, gue udah nggak niat dari awalnya. Gitu ya. Itu aja mengenai video kalian mengenai rewatch Supergirl. Kalau kalian punya pendapat lain, tulis di kolom komen di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke ya, kalau kalian belum nonton Supergirl, kalian bisa tonton aja di HBO Go, udah ada, itu lengkap semua seasonnya. Kalian bisa tonton aja semua, dan mungkin kalian punya pendapat lain, oh bang, Supergirl tuh bagus gini-gini, tulis aja di kolom komen tadi bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, thank you. Itu aja mengenai video kali ini mengenai Supergirl. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua mau video mendidik tapi kalian semua. Oke, sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa untuk nyawer di nyawer.co/MarioAngelo dan donasi aja di nyawer.co/MarioAngelo. Linknya ada di bawah ini, juga linknya ditaruh sini ya. Oke, thank you. Sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woo!